Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Masih sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya bisa menggunakan kesehatannya untuk lebih semangat lagi belajar, sehingga ilmunya semakin banyak dan semakin bermanfaat. Baik Ananda sekalian, hari ini kita bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, terlebih dahulu mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Doa dipandu sama Ustadz Sahran, silakan Ananda mengikuti dan mengaminkan. Doa mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa yang barusan kita panjatkan menjadi kita semakin semangat lagi untuk belajar, dan tentunya semakin semangat untuk beraktivitas di hari ini. Nah, Anda sekalian, hari ini melanjutkan pada pembahasan kita minggu lalu, masih dengan tema dengan judul Hidup Tenang dengan Berperilaku Terpuji. Sekali lagi, hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Pada minggu yang lalu, Ustaz Sahran meminta Anda sekalian untuk membaca tentang tanggung jawab. Ya, Anda semua sudah mengirim ke Ustaz Sahran, ke Ustaz Agus, dan ke Ustaz Saiful tentang tugas yang diberikan minggu lalu. Nah, kita ulangi sekilas bahwa tanggung jawab itu adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Ini yang dimaksud tanggung jawab. Nah, di buku kalian juga ada beberapa poin pada tempat mana kita harus bertanggung jawab. Nah, yang pertama, bertanggung jawab pada diri sendiri. Bagaimana? Menjaga kesehatan, giat kesehatan ini sangat penting Anda sekalian, terutama di masa pandemi COVID yang menuntut kita untuk rajin-rajin menjaga kesehatan diri sendiri, terutama rajin mencuci tangan, rajin mandi, rajin mengganti pakaian, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, tanggung jawab pada diri sendiri adalah giat belajar. Walaupun belajar dari rumah, tetap harus belajar. Jangan belajar menunggu guru, jangan belajar menunggu disuruh orang tua. Tapi punya tanggung jawab, saya harus belajar. Lalu yang kedua, tanggung jawab kepada orang tua. Sebagai seorang anak, harus berbakti, harus patuh, harus santun, harus taat, harus mau mendengar apa yang disampaikan oleh orang tua. Orang tua minta bantuan, segera dilakukan. Jika orang tua membuat larangan, segera ditinggalkan, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, tanggung jawab kepada lingkungan, ya, menjaga kebersihan, kebersihan diri, kebersihan rumah, kebersihan sekolah jika sudah masuk sekolah, dan kebersihan alam sekitar. Harus terus terjaga kebersihan, kerapian, keasriannya. Dengan demikian, mata indah memandangnya, tubuh juga menjadi. Begitu pula tanggung jawab sebagai seorang siswa. Nah, belajar dengan rajin. Ada tugas dikerjakan dengan baik. Ada PR dikerjakan dengan baik. Kalau di sekolah ada tugas piket dikerjakan dengan baik. Nah, ini tanggung jawab. Harus berani menerima risiko atas apa yang dia perbuat. Ini ringkasan materi yang minggu lalu Ananda baca.
Nah, hari ini kita masih membahas tema yang sama, hidup tenang dengan berperilaku terpuji, tapi subtemanya bukan tanggung jawab lagi, tapi tawadu. Ya, tawadu. Ini ada tulisan tawadu. Apa itu tawadu? Ya, biar kita sama-sama memahami, Anda sekalian, silakan diperhatikan ke layar ya. Tawadu itu sama dengan rendah hati. Ya, sekali lagi, tawadu sama dengan rendah hati. Bukan rendah diri ya. Beda ya, rendah hati dan rendah diri itu beda. Kita tidak usah membahas rendah diri dulu. Kita harus paham bahwa tawadu itu sama dengan rendah hati. Ya, itu poinnya nanti sekalian. Nah, ada dua di sini yang dituangkan. Tawadu yang pertama, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rendah hati di hadapan manusia. Ya. Yang pertama, rendah hati di hadapan Allah. Yang kedua, rendah hati di hadapan manusia. Apa yang dimaksud rendah hati di hadapan Allah? Yakni mengakui keterbatasan dan kelemahan kita. Ya, kita ini pinter tapi lemah. Kita ini badannya bagus, kuat tapi lemah. Kita punya keterbatasan. Ya, karena kita punya keterbatasan, kita lemah, maka kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa setiap saat, tidak harus di dalam waktu sholat. Ya, Ustadz rajin berdoa tapi setelah sholat saja, tidak. Ya, setiap saat boleh berdoa, di mana saja. Ya, tidak harus setelah sholat. Mengapa harus berdoa? Karena ini tadi, ya, kita adalah makhluk yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Ya, ini yang dimaksud dengan tawadu atau rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu rendah hati di hadapan manusia bagaimana? Nah, kita bahas yang poin kedua ini. Ya, poin rendah hati di hadapan manusia. Rendah hati di hadapan manusia itu sama dengan tidak sombong. Sekali lagi, sama dengan tidak sombong. Rendah hati di hadapan manusia sama dengan tidak sombong. Bukan sombong ya, tapi ada kata tidak sombong. Ini yang harus kita pahami bersama. Pertanyaannya, mengapa seseorang itu sombong? Satu, mungkin karena kekayaan. Ya, ada orang yang sombong karena diberi rezeki berlebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sombong. Loh, kan tidak apa-apa sombong, kan beneran kaya. Tetap tidak boleh, karena sekaya-kayanya Anda, sekaya-kayanya kalian masih ada orang yang lebih kaya. Tetap tidak boleh berperilaku sombong. Itu yang pertama. Yang kedua, kekayaan kalian itu, kekayaan Ananda itu bukan milik Ananda, bukan milik kalian. Tapi milik siapa? Titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya diberi kesempatan untuk menggunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka digunakan sebaik-baiknya. Bukan untuk disombongkan. Ada lagi orang yang sombong karena keturunan. Wah, saya itu anak dari A, B, C. Saya itu anak keturunan raja. Saya itu anak keturunan sultan. Saya itu anak keturunan pejabat. Saya itu anak keturunan apalagi seperti itu ya. Pokoknya dia bangga dengan keturunannya. Oh, mbah saya dulu itu hebat. Mbah saya itu orang hebat di kampung. Mbah saya itu orang kaya. Nah, bangga dengan keturunannya. Tidak usah bangga dengan keturunan Ananda sekalian, karena kita lahir itu tidak ada di antara kita yang minta sama Allah, ya Allah, saya mau lahir dari keturunan itu. Saya mau lahir nanti dari orang tua itu. Tidak ada. Semua lahir atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dari orang tua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memilih. Ya, kita tidak ada
kekuatan, kemampuan untuk memilih lahir dari keturunan siapa. Semuanya sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak perlu sombong dengan keturunan. Ada lagi nggak Ustaz? Ada yang sombong karena pintar. Ya, merasa paling pintar di dalam kelas, merasa paling rajin membaca, merasa paling sering ke perpustakaan. Ada nih, banyak. Mudah-mudahan Ananda sekalian tidak ada ya. Semuanya pintar-pintar dan tidak ada yang sombong dengan kepintarannya. Ya, ada yang sombong karena pintar, tidak mau dikalahkan. Ya, saya pokoknya lebih tahu. Kamu itu baru belajar dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai ada di antara kita. Ada juga yang sombong karena merasa penting. Wah, kalau bukan saya, ini pasti tidak terjadi. Kalau bukan karena saya, pasti kamu gagal. Sombong karena merasa orang penting. Ya, karena punya jabatan, ya merasa kalau di kelas karena dia ketua kelas, wah penting nih ketua kelas, sombong. Gak boleh, ya. Merasa penting. Semuanya punya tugas masing-masing. Nah, ini beberapa poin yang membuat orang-orang banyak yang sombong. Ya, karena kita belajar, nah biasanya di sini nih, di nomor 3, merasa lebih pinter. Jadi sekali lagi, Ustaz Sahran garis bawahi, Anda sekalian, jangan ada yang sombong karena pintar. Ya, sepintar-pintarnya kita masih ada yang lebih pintar. Dan semua orang punya peluang yang sama untuk bisa menjadi orang pintar. Tergantung orangnya mau belajar apa tidak. Semakin banyak Ananda membaca buku, semakin banyak Ananda belajar, maka akan semakin pintar. Tapi ingat catatannya tadi, kalau sudah pintar, tidak boleh sombong. Sekarang mari kita berlatih agar bersikap rendah hati. Kita berlatih agar tidak sombong. Bagaimana caranya? Yang pertama, jangan menganggap diri kita hebat. Yang pertama, jangan menganggap diri kita hebat. Semuanya sama, ya. Sehebat-hebatnya kita, tidak boleh menganggap saya yang paling hebat. Semuanya sama, ayo kita bersikap rendah hati. Lalu yang kedua, mari kita berlatih untuk suka berbicara yang baik, suka berbicara yang lemah lembut, tidak saling menjelek-jelekkan, tidak membicarakan keburukan teman, tidak membicarakan kejelekan teman, ya. Apa yang keluar dari mulut adalah kebaikan, adalah kelemah lembutan, adalah sesuatu yang baik. Hingga dengan demikian, orang-orang di sekitar kita juga adalah orang-orang yang baik. Lalu yang ketiga, sederhana dalam berpakaian. Walaupun bisa belanja pakaian yang bagus, bisa punya pakaian yang bagus, tetap harus sederhana dalam berpakaian. Sederhana itu bukan berarti tidak berpakaian bagus, berpakaian bagus, tapi tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan. Ada lagi nggak Ustaz? Ada. Selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Ya, apapun yang Anda miliki hari ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, insya Allah kita akan terlepas dari sifat sombong. Yang muncul apa? Yang muncul adalah sikap rendah hati. Masih ingat Ananda sekalian? Rendah hati tadi apa bahasa Arabnya? Tawadu. Ya. Pelajaran kita hari ini adalah tawadu sama dengan rendah hati. Nah, ini materi kita hari ini. Mudah-mudahan Ananda bisa mengikuti dengan baik dan bisa mengambil pelajaran dari materi yang kita sampaikan. Lalu selanjutnya, bersyukur atas apa yang dimiliki. Nah, ini tugas Ananda. Silakan di LKS-nya halaman 35 pada poin A dan halaman 36 sampai 37 pada poin D. Silakan itu dikerjakan.
sebagai tugas untuk memperdalam materi yang baru Ustadz Zahran sampaikan. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan Ananda sekalian bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini, dan selamat beraktivitas. Semoga sukses selalu buat Ananda sekalian. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.